Sebanyak 21 caleg terpilih dipastikan tak akan dilantik di gedung DPR MPR besok. Sebanyak 19 caleg terpilih mundur karena maju menjadi calon kepala daerah. Dua lainnya karena alasan di luar pilkada. Airin Rahmidiani dan Rano Karno jadi salah satu caleg yang tak akan dilantik pada Selasa besok. Airin yang nyalek dari Partai Golkar di daerah pemilihan Banten 3 mengundurkan diri karena maju menjadi calon gubernur Banten. Begitu pula dengan Rano Karno, caleg PDIP Dapil Banten 3 ini memilih maju sebagai cawagup Jakarta daripada maju lagi sebagai wakil rakyat. Padahal, keduanya telah ditetapkan KPU sebagai bagian dari 580 caleg yang lolos ke Senayan. Daerah pemilihan Banten 3, alokasi kursi 10. Dr. Haja Airin Rahmidiani SHMH Partai Golongan Karya, Rano Karno SIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Habib Idrus Salim Al-Jufri LCMBA Partai Keadilan Sejahtera. 4. Profesor H. Sufmi Dasko Ahmad Partai Gerakan Indonesia Raya. 5. Muhammad Rano Alfat SHMA Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Okta Kumala Dewi SEMAK Partai Amanat Nasional. 7. Zulfikar Hamonangan Partai Demokrat. 8. Dr. Haji Wahidin Halim MSI Partai Nasdem. Kami mencatat ada 21 caleg DPR terpilih yang mengundurkan diri sebelum dilantik. 19 di antaranya mundur karena bertarung di pilkada. Mulai dari Pilkada Riau hingga Pilkada Papua Tengah. Namun, ada 2 caleg terpilih lain yang memilih mundur sehingga caleg dengan suara terbanyak 3 yang akhirnya ditetapkan KPU. Mereka adalah Sri Rahayu dan Arteria Dahlan yang maju sebagai caleg PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jawa Timur 6. Tim Liputan Kompas TV. Ada yang pergi, ada pula yang datang. Wajah-wajah baru di Senayan akan terlihat saat pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD besok. Bagaimana teknis pelantikan besok? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati di DPR RI. Masni, bisa Anda gambarkan apa saja yang sudah dilakukan oleh DPR untuk pelantikan anggota Dewan besok? Melaksanakan gladi bersih jelang dari pelantikan anggota baru DPR, DPD dan juga MPR untuk periode masa jabatan 2024 hingga 2029. Tadi sekitar pukul 2 lewat waktu Indonesia Barat, ini gladi bersih sudah dilaksanakan. Tentunya juga kabarnya ini juga dihadiri oleh anggota-anggota terpilih untuk periode 2024-2029, sekaligus nanti juga akan ada pemberian lencana atau PIN keanggotaan baru seperti itu. Dan untuk dari bagaimana teknis pelantikan esok hari untuk pelantikan ini dimulai sekitar pukul 9:20 akan dibuka dengan pengumuman oleh Ketua KPU, yaitu pengumuman anggota tertua termuda untuk anggota DPR, DPD dan juga MPR. Selain itu, setelah dilaksanakannya pengumuman untuk anggota termuda dan tertua, dari Sekjen DPR ini akan mengumumkan pimpinan sementara untuk DPR, DPD dan juga MPR. Sekaligus nantinya untuk pelantikan esok hari akan dihadiri juga oleh Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan akan dibuka rapat paripurna perdana untuk DPR periode 2024-2029. Setelah dibuka rapat paripurna ini akan ada pengucapan sumpah dan janji untuk anggota DPR, DPD dan juga MPR yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, dan nanti akan diakhiri dengan penutupan sidang paripurna. Kalau misalnya kita berbicara mengenai siapa pimpinan DPR pada periode 2024-2029, tadi dari pimpinan DPR Sufmi Dasko ini menyebutkan bahwa akan terus berpatok kepada Undang-Undang MD3, dan Undang-Undang MD3 ini tidak akan berubah. Maka untuk pemilihan pimpinan DPR periode 2024-2029 ini akan sesuai dengan Undang-Undang MD3. Untuk selengkapnya ini penjelasan dari Sufmi Dasko Ahmad. Ya, kan kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam periode ini tidak ada perubahan Undang-Undang MD3. Nah, sehingga pimpinan DPR tentunya mengacu pada Undang-Undang MD3 yang masih berlaku pada saat ini.
untuk dari pimpinan DPR ini akan dipilih sesuai dengan partai politik yang memiliki suara terbanyak seperti itu. Kalau kita melihat kembali untuk dari partai politik yang memiliki suara terbanyak atau memperoleh suara terbanyak di Senayan adalah PDI Perjuangan. Ini bisa saja untuk Puan Maharani berkesempatan kembali untuk memimpin atau menjadi ketua dari DPR RI periode 2024-2029. Namun kita akan nantikan besok pelantikannya siapa yang akan jadi pimpinan DPR, siapa akan menjadi pimpinan DPD dan juga menjadi pimpinan MPR, Cindy. Jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Tetap bersama kami di Rumah Pilkada, Saudara. Usai jeda, kami hadirkan informasi soal Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mewanti-wanti calon kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan bansos di masa kampanye. Kenapa Mensos memberikan sinyal ini?